selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pasca kebakaran SD Negeri 26 Talamau, murid-murid belajar di tempat parkir motor. Diduga terhirup gas beracun, seorang penggali sumur tewas di dalam sumur. Tak dilaksanakan selama 2 tahun karena pandemi, warga keturunan India di Padang kembali gelar tradisi Serak Gulo. Pasca kebakaran hari Minggu, proses belajar dan mengajar murid Sekolah Dasar Negeri 26 Talamau, Pasaman Barat, tetap dilaksanakan. Satu kelas terpaksa belajar di ruang parkir sepeda motor, karena ruang kelas mereka dipakai untuk menampung buku-buku dan arsip sekolah yang selamat dari kebakaran. Sementara murid lainnya belajar di ruang kelas darurat yang sudah dijalani selama 1 tahun pasca gempa bumi. Ruang kelas yang terbuat dari triplek dan kayu tersebut sudah kotor, lapuk, panas, dan sebagian papannya sudah lepas. Para kepala sekolah sekecamatan Talamau mengerahkan guru-guru bergotong royong di SD Negeri 26 Talamau. Para guru dan penjaga sekolah ini mengenyahkan sampah yang berserakan. Kegiatan sekarang yang dari K3S Kecamatan Talamau itu sudah sepakat, sudah diusul oleh Korwilcam kita. Hari ini mungkin semua K3S dengan penjaga sekolah akan datang ke sini membantu. Sekolah ini cepat dapat lagi membenahi, kemudian dapat lagi membangun lokal-lokal agar siswa kita bisa belajar dengan nyaman. Kepala sekolah berharap agar pemerintah Kabupaten Pasaman Barat segera membangun sekolah baru untuk mengganti sekolah mereka yang hancur akibat gempa bumi dan kebakaran, agar ratusan muridnya dapat belajar kembali secara normal, seperti halnya murid-murid sekolah lainnya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Harga cabai dan bawang di Pasar Raya Kota Padang turun. Saat ini, cabai merah dijual seharga Rp40.000 per kilogram, turun Rp15.000 dari Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, bawang merah dijual Rp26.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Bawang putih dijual Rp28.000 per kilogram, dibanding harga sebelumnya Rp32.000 per kilogram. Penurunan harga cabai dan bawang di Pasar Raya Padang telah terjadi sejak 3 hari terakhir. Hal ini dipengaruhi persediaan yang melimpah karena sejumlah daerah penghasil cabai dan bawang, baik dari Sumatera Barat atau luar Sumbar, telah panen. Selain itu, melimpahnya persediaan cabai dan bawang ke Pasar Raya Kota Padang tidak seimbang dengan daya beli masyarakat yang tergolong masih normal. Cabai Jawa masuk, cabai langkat itu masuk, cabai kerinci Sungai Penuh masuk lagi ke Padang. Jadi cabai itu udah menyebar masuk ke Padang pada hari ini. Biasanya cabai ini kan makanan Padang ini biasanya 5 ton, hari tadi udah 8 ton masuk kan, melebihi daripada biasa. Yang kedua, konsumen belanja itu seperti biasa. Pedagang Pasar Raya memprediksi sejumlah komoditas seperti cabai dan bawang akan mengalami kenaikan harga sepekan menjelang masuknya bulan suci Ramadan karena meningkatnya daya beli masyarakat. Alfi melaporkan dari Padang. Pengawas Kecamatan Sutra dan Bawaslu Pesisir Selatan melakukan pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih pada daerah terpencil atau terisolir.
Salah satu nagari yang diawasi adalah Nagari Amping Parak Timur, yaitu pada permukiman transmigrasi UPT Tanjung Gadang yang terletak jauh di dalam kebun sawit dengan akses jalan yang kurang baik. Pengawasan dilakukan dari rumah ke rumah dengan memastikan setiap rumah sudah terpasang stiker dan nama-nama yang ada pada stiker sudah sesuai dengan kartu keluarga. Masyarakat mengapresiasi petugas pengawas Kecamatan Sutera. Ya bagus lah. Ya bagus ya Pak. Ya, pokoknya ngecek yang salah tuh dicek sekali ulang, dari foto katanya. Oke. Bawaslu Kabupaten Selatan bersama Panwaslu Kecamatan Sutera melakukan monitoring terkait tentang pemuktahiran data pemilih kepada daerah atau nagari yang terpencil. Di sini adalah salah satu nagari yang terisolir di nagari atau desa Amping Parak Timur, Kecamatan Sutera, tepatnya di Kampung Tanjung Gadang. Setelah kami lakukan monitoring atau turun ke lapangan, memang Pantali sudah melakukan coklik ke rumah-rumah dan stiker yang sudah terpasang di rumah-rumah penduduk. Data yang ada sesuai dengan data pencocokan dan penelitian di lapangan, sehingga semua masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Ini bukan es krim biasa yang dijual pedagang keliling atau supermarket. Es krim ini hasil inovasi Tuti Yersi, seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Bahannya adalah jamur tiram yang diyakini bermanfaat untuk kesehatan. Cara membuatnya sangat sederhana. Jamur tiram dipetik langsung dari belakang rumahnya, hasil budidaya yang dikembangkannya sendiri. Jamur yang sudah mekar cocok untuk dijadikan bahan es krim. Setelah dirasa cukup, jamur kemudian dipisahkan dari akarnya. Setelah dicuci bersih, jamur direbus hingga mendidih. Tujuannya agar jamur menjadi lembut dan mudah dihaluskan. Selain jamur, bahan lain yang diperlukan adalah susu bubuk, susu kental manis, gula, dan tepung maizena. Semuanya dicampur dan diaduk merata, kemudian dipanaskan hingga mengental. Setelah itu didinginkan di dalam lemari pendingin selama lebih kurang 6 jam. Selanjutnya, bahan yang sudah membeku dihaluskan menggunakan blender, dicampur dengan jamur tiram yang sebelumnya sudah dihaluskan, agar teksturnya tidak kasar. Terakhir, tinggal memberi warna sesuai keinginan, kemudian disimpan di dalam lemari pendingin hingga membeku. Awalnya Tuti ingin menghasilkan sesuatu yang baru dari jamur tiram. Selama ini jamur tiram hasil budidayanya hanya dijual mentah atau dibuat keripik jamur. Awalnya lumayan sulit, soalnya saya membuat es krim jamur tiram ini pernah gagal 2 kali. Itu ketika saya membuat es krimnya itu, adonannya itu tidak kental, maksudnya pas hasil akhirnya itu tidak bagus. Apa yang mendasarinya? Yang mendasarinya, saya ingin es krim saya ini berbeda dari yang lain, dari kedua bahan dasar jamur tiram dan susu. Saat dicoba, es krim jamur tiram Tuti terasa enak dan teksturnya lembut, tanpa menyisakan rasa sepat di lidah. Enak ya, manis udah pasti. Terus teksturnya ini lembut dari es krim biasanya yang biasa kita makan lah. Ya, kayaknya bagus untuk mutunya bagus ya. Pertahankanlah mutunya ini. Nggak ada terasa rasa jamur itu kayak seperti es krim biasa yang seperti biasanya saya makan lah. Saat ini es krim jamur tiram Tuti hanya dipasarkan secara daring melalui media sosial atau orang-orang sekitar komplek tempat tinggalnya. Harganya Rp3.000 hingga Rp5.000. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang.